saya Carla Mary Monica. Di sini saya akan melakukan konseling tentang ASI eksklusif. Tujuan dan prosedur konseling yang saya lakukan yaitu supaya ibu mengetahui betapa pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi, dan prosedurnya nanti saya akan menjelaskan kepada ibu mulai dari pengertian, jenis, manfaat dari ASI eksklusif tersendiri. Yang pertama, untuk pengertian, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa diberikan makanan tambahan apapun. Manfaat dari pemberian ASI eksklusif ini yaitu bisa sebagai nutrisi, sebagai daya tahan tubuh bayi, kemudian dia akan meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi, sebagai penghemat biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, dan menciptakan generasi pembaruan yang berkualitas. Seperti itu. Untuk ASI eksklusif tersendiri, dia memiliki zat kekebalan. Yang pertama ada yang namanya faktor bifidus, di mana mendukungnya proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi dan untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kemudian ada yang namanya laktoferin. Laktoferin di sini yaitu meningkatnya zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Kemudian sebagai anti alergi, mengandung zat antivirus folio dan menjaga pencernaan dan membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai persial untuk menghindari zat-zat yang merugikan masuk ke dalam tubuh bayi. Kemudian ASI eksklusif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ASI kolestrum, kedua ASI peralihan, dan ketiga ASI matur. Hari yang pertama kita akan bahas mengenai ASI kolestrum. ASI kolestrum di sini yaitu ASI yang dikeluarkan pada hari pertama setelah hari pertama sampai hari ketiga setelah melahirkan. ASI kolestrum itu cairannya kental dan berwarna kuning kekuningannya. Apabila dipanaskan, ASI kolestrum akan menggumpal. Kemudian ASI kolestrum merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Pada ASI kolestrum dia akan banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, serta memberikan perlindungan pada bayi hingga bayi berusia 6 bulan dibandingkan ASI matur. Kemudian ASI yang kedua yaitu ada yang namanya ASI peralihan. ASI peralihan yaitu ASI peralihan dari kolestrum menuju ke ASI matur. ASI peralihan dikeluarkan pada hari ke-4 sampai hari ke-10. Pada ASI peralihan ini kandungannya untuk proteinnya semakin rendah, kemudian pada kandungan karbohidrat semakin meningkat dan volumenya juga semakin banyak, volume ASI-nya ya. Kemudian ASI matur yang ketiga ya, ASI matur. ASI matur yaitu ASI yang dikeluarkan pada hari ke-10 sampai hari seterusnya. ASI matur ini dia akan berwarna putih kekuning-kuningan. Ini disebabkan karena CA kasein, ribovalvin, dan karoten. ASI matur juga jika dipanaskan tidak menggumpal. Kemudian pada ASI matur dia terdapat antimikrobial seperti antibodi, kekebalan terhadap infeksi, protein, hormon-hormon, dan lainnya. Selain itu, ada beberapa cara untuk ibu memperbanyak produksi ASI ibu. Salah satunya yaitu menyusui bayi semaunya. Misalnya kayak semaunya, menyusui bayi semaunya tanpa dibatasi waktu. Kayak kapanpun bayi mau menyusui, disusui. Kemudian jika bayi tidur bisa dibangunkan untuk menyusui. Kayak susui bayinya setiap 2 jam. Misalnya bayi tidur boleh dibangunkan untuk segera menyusui. Dan buka baju atau gendongan yang membuat merasa gerah. Selain itu, selama menyusui ibu harus dengan posisi yang benar ya ibu, yaitu duduk tegak, kakinya tidak menggantung. Pastikan juga pada proses menyusui dengan yang benar ya ibu, seperti bayinya, misalnya ini ya, saya contohin, bayinya menempel dengan benar di dada ibu, perut bayi dan perut ibu menempel seperti ini ya. Dan selain itu, susuilah bayi di tempat yang nyaman, tenang,
Setelah menyusui, diusahakan untuk minum ya Bu. Perbanyak istirahat dan minumnya dicukupi. Tidur di bersebelahan dengan bayi juga bisa. Selain itu, ada beberapa cara untuk melakukan pemerahan ASI. Yang pertama, kita bisa memerah ASI dengan tangan itu dengan posisi 4 tangan di bawah, ibu jari di atas, seperti itu ya. Nanti untuk berikutnya kita selain itu kita juga bisa memompa ASI menggunakan alat seperti pompa. Pompanya kan ada banyak jenis, ada pompa yang karet, itu bisa digunain. Kemudian saya tidak punya contohnya kebetulan. Itu ya Bu. Selain itu, setelah dipompa, untuk penyimpanannya bagaimana? Baik, di sini kita akan bisa menyimpankan ASI. Yang pertama di udara terbuka. Jika kita simpankan ASI di udara terbuka, maka ASI itu akan bertahan 6-8 jam. Kemudian jika kita simpan ASI di lemari es dengan suhu 4 derajat Celcius, maka ASI akan bertahan selama 24 jam. Namun, jika ibu simpannya di lemari pendingin atau freezer dengan suhu 18%, ASI tersebut bisa bertahan 3-6 bulan. Kemudian, jika ibu ingin memberikan bayi, ASI yang sudah ibu simpan, misalnya nih ya, ibu mompa ASI hari ini, kemudian pada hari ini bayinya sudah menyusui, sehingga ASI yang dipompa ibu simpankan di kulkas misalnya ya. Kemudian pada saat ibu akan memberikan ASI-nya ke bayi, sebelum memberikan 1 malam bisa disimpan di lemari bawahnya, misalnya di lemari yang tempat nyimpan sayurnya. Itu dibiarin 1 malam, besoknya direndam di air hangat, kemudian dipanaskan, baru bisa dikasihkan ke bayinya. Kemudian jika ibu bekerja tapi ibu ingin menyusui bayinya secara eksklusif selama 6 bulan, ada beberapa hal yang ibu harus lakukan. Yang pertama, selama masa cuti ibu harus menyusui bayi ya Bu. Menyusuinya dengan ASI saja, tanpa tambahan misalnya susu formula, itu jangan ya. Kemudian sebelum udah mulai masuk kerja, ubah pola menyusui bayinya. Seperti sebelum berangkat kerja susuilah bayi. Kemudian selama di kantor ibu harus tetap memompa ASI atau memerah ASI. Kemudian bisa disimpan di lemari es terlebih dahulu, khususnya seperti itu ya Ibu. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari yang saya sampaikan? Baik, jika tidak ada, saya rasa Ibu juga cukup mengerti dan paham dengan apa yang saya jelaskan. Namun di sini saya akan sedikit menyimpulkan bahwa ASI eksklusif itu adalah ASI yang dikeluarkan atau diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa diberikan makanan tambahan apapun. Kemudian dengan manfaat untuk meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi sebagai nutrisi dan kekebalan tubuh bayi. Dan ASI ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi ada ASI matur, yang pertama ada ASI kolestrum, matur, dan peralihan. Kemudian tentang cara-caranya tadi juga udah cukup jelas ya Bu. Itu, terima kasih Bu.